kita kembali kepada teks. Penulis Injil Markus mengatakan bahwa Yesus membawa 3 orang muridnya ke sebuah gunung yang tinggi. Dalam tafsiran dari Graham Smith, dia katakan bahwa gunung yang dimaksud ini Gunung Hermon, tingginya sekitar 9.200 kaki, dan letaknya sekitar 12 mil dari kota Caesarea Filipi. 12 mil setara dengan kalau 1 mil 1,6 kilo, maka diperkirakan sekitar 19 kilometer, 19,300 kilometer. Ini jarak Gunung Hermon ini. Nah, ketika berada di Gunung Hermon inilah terjadi peristiwa transfigurasi atau peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan. Suatu momen ketika Yesus dimuliakan oleh siapa? Dimuliakan oleh Allah yang Maha Tinggi di hadapan ketiga muridnya. Di hadapan mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan ada hadir 2 tokoh besar Israel, Musa dan Elia. Ini juga menegaskan bahwa Yesus bukan orang sembarang. Dia berada dalam aliran sejarah keselamatan yang Tuhan Allah berikan. Jadi di sini penafsir Smith misalnya bilang begini, kehadiran 2 tokoh besar, Musa dan Elia, menunjukkan bahwa jalan penderitaan yang ditempuh Yesus berkaitan dengan sejarah keselamatan. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah yang kita nantikan. Sang yang diurapi itu yang kita nantikan. Yesus akan menggenapi hukum Taurat yang Tuhan berikan lewat Musa. Tapi Yesus juga akan menjadi nabi bagi Israel. Elia dalam sejarah Israel adalah nabi yang paling hebat, Bahkan Elia sendiri dia tidak mati. Dia naik ke surga hidup-hidup dengan kereta api bernyala-nyala, bukan kereta api yang di Jakarta, bukan. Kereta kuda, kereta kuda yang berapi naik ke surga. Bahkan dalam penantian kedatangan Mesias, Elia salah satu nabi yang dinantikan untuk datang memulihkan Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ada reaksi dari Simon Petrus dalam cerita ini. Simon Petrus ingin membangun kemah untuk Tuhan Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Jadi melihat peristiwa dahsyat ini, peristiwa yang luar biasa ini, ada keinginan dari sifat manusiawi Petrus untuk memelihara, menyimpan momen keagungan ini, momen kenyamanan ini, dengan mendirikan kemah atau pondok bagi Tuhan Yesus, bagi Musa, dan juga bagi Elia. Saudara, kalau kita bayangkan waktu itu sudah ada HP, kita bayangkan waktu itu sudah HP. Ini parah nih. Maka Simon Petrus bilang, "Guru, mohon izin kita selfie dulu." Kita selfie dulu, karena ini momen di mana wajah Yesus bercahaya luar biasa, pakaian putih berkilauan. Apalagi bisa selfie dengan Musa dan Elia, ini sesuatu yang luar biasa. Ini Petrus parah menyimpan momen kenangan indah ini. Kalau sudah ada HP waktu itu, mungkin esok kita sudah dengar di Facebook sudah muncul, Kita yang penggembelaan hari Jumat saja, habis itu pendeta bilang, mari kita selfie dulu, foto bersama dulu. Sebentar juga tentu setelah serah terima ini, acara ini kita akan selfie rame-rame, Tapi yang paling penting menurut Injil Markus di sini bukan sekedar menyimpan momen yang luar biasa. Bukan sekedar itu.
Markus mencatat dan mengajarkan satu hal yang penting dan mendasar, bahwa Allah sendiri mengatakan, di antara dua tokoh besar ini, kalian harus mendengar Yesus, mendengar apa ajaran dia dan ikuti dia. Dengarkan dia, ya, dan ikuti ajarannya. Itu jauh lebih penting. Hal-hal lain memang penting, tapi yang paling penting adalah mengikuti ajaran Kristus. Bagi kita, para pelayan, para pendeta yang melayani dalam gereja, peristiwa transfigurasi ini mengingatkan kita akan pentingnya kita mengalami Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Terlalu sering kita sibuk dengan tugas-tugas dan rutinitas pelayanan, hingga kita lupa merenungkan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam doa dan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi sesibuk-sibuk apapun pendeta, pedatua, diakan, pengajar, ambil waktu dalam rumah tangga, keluarga. Kalau tiap malam tidak bisa, 1 minggu sekali bersama keluarga, merasakan kemuliaan Tuhan, bersekutu bersama. Kita juga diingatkan bahwa pelayanan bukanlah tentang kita. Pelayanan itu tentang Yesus. Dengarkan dia, ajarkan apa yang dia ajarkan. Tujuan kita adalah memuliakan dan mengikut Yesus, bukan untuk membangun reputasi kita sendiri atau mencari penghargaan manusia. Di tengah-tengah pelayanan, mari kita terus mencari wajahnya dan memperkuat persekutuan kita dengannya. Keluarga pendeta dan kita semua jemaat terpanggil mendukung tugas pelayanan para pendeta sesuai dengan bakat, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan.